Halo semuanya, selamat datang lagi di News The Lazy Gadgets untuk bulan terakhir untuk bulan. Halo semuanya, selamat datang lagi di News Lazy Gadgets. Setelah 2 menit saya basa-basi bersama manusia-manusia yang ada di sini ya, dengan pembicaraan-pembicaraan tidak penting. Tapi yang penting adalah kalian sekarang sudah bisa beli Desmet Racing Cats untuk Metal Gear Cats yang terbaru. Kalau nanti nggak jelas kelihatannya di sini bisa ada footage. Kalau nggak ada footage berarti yang salah Satya, editor saya. Kita akan mulai dengan berbagai berita terkait Notting Phone. Gue seneng banget kalau Notting Phone rusak. Gue seneng karena banyak yang nonton pasti ya. Tapi kita akan mulai dengan satu gambar yang simple, nggak perlu penjelasan, adalah terkait Huawei dan Apple. Jadi kalau kalian lihat ini ada presentasi dari Huawei dan itu mirip banget dengan Apple, dan gue takut kalau komen banyak ntar Huawei ngambek. Tapi kan Huawei nggak pernah ngirim ya, tapi ya udah, yang penting gue nggak komen. Terus kedua kita ngomongin Instagram. Instagram ini punya fitur yang katanya itu membuat Instagram ini menjadi TikTok, jadi TikTok Nation. Dimana kalian akan melihat kalau tampilan foto sekarang udah full screen. Bahkan ini bisa dibilang udah versi keduanya. Kalau yang pertama itu dia cuma foto doang, kalian harus klik dulu baru kelihatan full captionnya. Ini yang kedua ini dia foto dan tetap udah langsung kelihatan captionnya. Tapi Kylie Jenner sebagai top 3 Instagram follower itu akhirnya bacot dan menyatakan kalau mereka nggak ingin melihat Instagram dengan tampilan seperti itu. Jadi ini udah bukan masalah dari kita orang-orang biasa saja, tapi sampai artis-artis semua udah menyatakan hal yang sama karena emang terganggu. Mereka cuma bilang kalau mereka tuh pengen ngelihat foto, bukan mau ngelihat foto dalam format video. Jadi si bosnya Instagram akhirnya mengeluarkan statement dan menyatakan kalau oke, kita akan menerima itu, semua akan kembali seperti Instagram seperti biasa. Dan dia menyatakan kayak, ya kalau kita nggak pernah ngerubah sesuatu dan kita nggak pernah kena kritik, kan kita nggak pernah go bigger, think clear, dan segala macamnya. Dan akhirnya dalam 1-2 minggu ke depan semuanya akan kembali menjadi normal. Lalu selanjutnya ada Netflix dari Brazil menggunakan iklan yang memperlihatkan kalau TV kalian tuh terlihat rusak. Jadi kayak kalian pernah nggak sih kalian ngeliat video ngeprank nyokap gitu, dimana dia muter video kayak TV rusak atau monitor rusak. Hal yang sama dilakukan Netflix, tapi bedanya Netflix ini kan jatuhnya maksa ya, karena kan dia bisa nembak ke semua pengguna. Karena ini merupakan iklan untuk The Gray Man, salah satu film terbarunya Netflix yang gue belum nonton, jadi gue nggak bisa bahas. Nggak ada Lazy Cinema juga, jadi nggak ada yang mau bahas juga di kantor ini. Tapi setidaknya ini menjadi bahan pembicaraan, jadi secara marketing cukup sederhana tapi berhasil. By the way, kalau ngomongin Netflix, itu Apple sekarang kalian nggak harus lagi ngebeli subscription Netflix itu langsung dari si Apple. Jadi kalian tuh sekarang bisa langsung eksternal ke website dengan catatan kayak kalau lu beli sama Netflix ya semua masalah privacy dan segala macam udah bukan tanggung jawab Apple lagi. Dan tentu aja ini terhubung dengan perjanjian monopoli 30%-nya harusnya lebih turun. Cuman kalau dipikir-pikir benar juga, maksud gue setelah gue baca dan gue telaah satu kalimat itu doang kayak, apakah pasti data kita aman sama Netflix? Maksud gue kan Apple sudah lumayan terkenal dengan privasinya, tapi kalau kita ngomongin Netflix kan nggak ada gitu kayak gue pakai Netflix karena gue percaya dengan privasi, nggak pernah ada gitu. Jadi ya udahlah, kan potongannya urusan mereka, kita bayar harga sama-sama aja gitu. Oke, kita bahas sedikit dari sisi peripheral karena ada 2 yang cukup menarik perhatian gue. Yang pertama adalah Logitech Aurora. Jadi Logitech kemarin ngeluarin Lift ini adalah mouse vertikal. Gue udah review juga di mana dia itu emang dibikin sebenarnya untuk tangan cewek. Jadi sebenarnya waktu gue pakai kurang cocok karena kelingking gue harus nabrak ke mousepad. Nah sekarang dia bikin yang namanya Aurora. Aurora ini dia ngerilis 4 device, itu ada mouse, 2 keyboard sama 1 headset. Secara bentuk, secara pilihan warna emang dibikin color palette yang sangat-sangat unisex, jadi bisa warna putih, terus lampunya biru dan pink, jadi kalian bebas. Dan kalau kita ngasih impresi per barang, buat gue mouse-nya ini terlihat menarik karena ini Logitech G, berarti ini dibikin untuk gaming, dan ini salah satu bentuk mouse yang nggak pernah kelihatan sebelumnya, jadi gue cukup kepo dengan performanya. Ini harganya 1,5. Terus kita ngomongin keyboardnya, dia ada yang sebenarnya sama, cuma satu wired, satu wireless. Ini juga cukup standar kayak Logitech G 413 yang dibikin warna putih dan terlihat lebih lucu aja. Cuman emang refresh-nya itu dibikin dengan bentuk awan, jadi terlihat menarik lagi. Dan yang ketiga, ini headsetnya. Ini tuh kayak ngelihat AirPods Max dikecilin, tapi foamnya digedein. Nah, jadi terlihat
waktu gue first impression ngeliat tuh kayak ini kayak AirPods Max gitu. Tapi kalau kita ngomong harga, menariknya adalah semuanya itu starting di 1,5, keyboard di 3 juta dan juga headset di 3,3 juta. Harga ini cukup menarik karena headset 3,3 juta ini aja nggak datang dengan fitur active noise cancellation, tapi yang coba dia jual adalah fitur Blue Yeti mic yang kemarin dia beli, mic-nya yang profesional banget. Jadi secara looks memang dilihat bukan untuk profesional gamer atau yang serious gamer yang kayak pakai monochrome segala macam, tapi harusnya secara performa ini akan menjadi salah satu yang cukup bisa dibahas karena dia juga datang dengan aksesoris, jadi kalian bisa ganti warnanya, bahkan kalian bisa ganti warna case dari keyboardnya, dimana ini bukan sebuah hal yang cukup biasa di dunia peripheral yang korporat, dia ngasih kalian opsi untuk ganti case dari keyboardnya. Terus yang kedua kita ngomongin Deathstalker V2 Pro, ini adalah keyboard Razer. Kalau kalian ingat, keyboard Razer Deathstalker tuh salah satu keyboard yang paling laku di saat itu dan cukup memorable karena dia dengan desain keyboardnya itu yang chiclet scissor, jadi kayak bener-bener kayak tipis banget kayak yang di laptop. Nah sekarang dia hadir kembali dengan desain low profile optical switch-nya Razer. Kalau kita ngomong switch, tentu aja kita ngomongin balik lagi karena korporat biasanya nggak hot swap, cuman ini akan menjadi opsi untuk orang-orang seperti saya yang sampai detik ini menunggu Logitech G915 wireless itu nggak resmi di Indonesia. Itu udah gue tanyain berkali-kali sama orang Logitech kapan mau dimasukin, itu nggak pernah ada jawaban. Katanya sempat mau masuk tapi sampai sekarang juga nggak. Kalau nggak salah dia bilang mau masuk tuh Januari, ini udah Juli dan nggak rilis. Jadi maksud gue kalau kita ngelihat Razer dengan semua recordnya, itu harusnya barang seperti ini akan rilis karena si Deathstalker V2 Pro aja rilis dengan harga di 4 juta, harga yang cukup tinggi. Tapi kalau kita ngerjain reviewnya cukup jelek agak bahaya kata gue, cukup kurang bagus, tapi baik lagi gue belum nyoba. Cuman ini tuh kayak mau nggak mau gue akan milih Deathstalker V2 Pro yang tankless karena si Logitech tuh nggak masukin secara resmi, jadi opsi untuk kita. Jadi Razer Indonesia kalau masukin itu gue rasa akan banyak yang akan ke sana. Cuma kita lihat lah optical switch-nya gimana. Exacode juga melakukan hal yang sama kayak si D-Brand. Jadi D-Brand ngeluarin something, Exacode ngeluarin everything. Dan pilihannya cukup banyak, kan bisa lihat di website-nya ada Xiaomi, Poco, Samsung, Huawei, hampir semua lengkap. Jadi gue berpikir apakah Razencade harusnya mengeluarkan Ting Ting atau Keting untuk guardskin handphone kalian. Ting Ting sih bagus, tapi Ting Ting bukan permen itu agak mengingatkan orang-orang yang tapi kalau udah masih muda harusnya nggak tahu. Tapi kayak guardskin boleh coba dilakuin, jadi emang transparan tapi buletan buat wireless chargingnya kita bikin jadi pala kucing. Lalu kita ngomongin Asus Zenfone 9, ini salah satu handphone yang sebenarnya harus kalian pantau karena mungkin hype-nya ini kan tertutup sama Nothing Phone. Terus Zenfone 9 tiba-tiba rilis, Zenfone 8 di saat itu juga cukup flop. Banyak yang excited cuman akhirnya cukup flop, tapi Zenfone 9 ini kalau dari yang saya lihat-lihat karena ini baru rilis juga dan beberapa reviewer baru hands on, mereka punya impresi yang cukup positif. Jadi kalau kalian nyari Android dengan desain kecil compact tapi dengan flagship, ya pilihan kalian cuman Zenfone 9 karena dia ini 5,9 inch dan bentuknya emang sekecil ini doang. Bahkan secara warna sangat jarang terlihat ada smartphone yang masih berani ngambil warna merah yang mengingatkan gue pada LG Nexus 5. Jadi Zenfone 9 ini gue rasa karena Asus harusnya akan ada resmi di Indonesia. Kalau kita ngomongin harga rilisnya itu di 12 juta dengan varian tuh 8128. Jadi kita lihat aja nanti apakah akan semenarik itu karena cukup menjual di sisi kamera dan juga fitur gimbalnya karena kameranya itu ikut berputar. Jadi let's see. Samsung S23 ini dari Qualcomm habis ngomongin earning report, akhirnya ada press conference sedikit dan ada konfirmasi kalau Exynos sepertinya akan menghilang dari Samsung. Jadi dia akan tetap bikin, maksud gue Samsung, tapi gue rasa akan jual ke brand-brand lain. Tapi untuk Samsung flagshipnya ini sepertinya akan di lock untuk Snapdragon, akan eksklusif. Dan ini perjanjian antara Samsung sama Qualcomm itu 7 tahun. Nggak cuma buat smartphone, tapi buat semuanya kayak Galaxy Book, Galaxy Tablet, dan device apapun yang akan rilis. Jadi ini semuanya harusnya akan terintegrasi dalam satu titik yang sama. Bahkan modem akan menggunakan 6G-nya siapa namanya? Qualcomm.
Terus Apple cuma ada 2 berita ya. Yang pertama adalah Type-C-nya Apple ini sebenarnya udah terpantau, udah cukup jelas kayak iPhone 15 dan 15 Pro. Semuanya bakal berubah Type-C, iPad entry level juga ke Type-C, AirPods, aksesoris semua bakal Type-C, bahkan aksesoris kayak MagSafe Charger itu harusnya ke Type-C, termasuk Magic Mouse, Magic Keyboard, dan segala macam ya. Karena baik lagi ini udah merupakan tuntutan yang cukup besar dari Eropa, Amerika, Inggris juga yang menyatakan kalau kalian tuh harus Type-C semuanya biar nggak ribet, semua unified charger dan segala macamnya. Let's see 2 tahun lagi apakah berubah. Kalau 14 masih lolos katanya. Dan iPhone 14 Pro Max, ya ini ternyata gue habis baca komen-komennya di Instagram TLG, Satya kena bacot. Apaan sih ini hoa? Admin sekarang nge-share hoa. Padahal kita udah tulis iPhone 14 Pro Max-nya pakai quote unquote gitu. Nah, untuk iPhone 14 Pro Max ini namanya adalah Lebes X14 Pro Max, atau bisa dibilang ini adalah anak dari iPhone 14 sama si Xiaomi Mi 11 Ultra, karena bagian belakangnya itu terlihat ada kamera 3 biji, tapi di sebelah kameranya ada layar kecil yang emang mengingatkan orang pada Xiaomi Mi 11 Ultra. Jadi saya bilang nih kayak crafted in China by Xiaomi, design in California by Apple. Nah, keluarlah Lebes X14 Pro Max yang harganya itu cuma 150 USD atau 2 jutaan. Ya sebenarnya kalau buat dibeli unboxing lucu-lucuan sih masuk-masuk aja ya, maksud gue. Setidaknya orang pasti kayak apa nih gitu anak. Oke, terakhir kita tutup dengan Nothing Phone ya. Beberapa YouTuber Indonesia gue lihat tuh udah mulai megang, ada Gadget In, Diarcom, UTD, IDN, sama si siapa namanya K2 Gadget itu udah megang, BIT kayaknya juga udah megang. Jadi kalau harga just tip-nya gue lihat di 10-an, bahkan ada 11-an, dimana kalau kita convert harusnya di 7,2. Jadi paling bestnya harusnya kalau kita ngomongin pajak dan email segala macam, kalau resmi di Indonesia harusnya di 8,5 atau mungkin 8 juta best case-nya. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya masih belum menyarankan kalian untuk ngambil Nothing Phone 1. Pertama kita ngelihat dari berbagai kasus yang udah muncul di Twitter dan segala macamnya, kayak ini ada beberapa yang baru lagi. Yang pertama ini ngomongin tulisan Nothing itu di atasnya kan ada garis gitu, itu bengkok. Jadi emang QC dari pabriknya ini agak berantakan, jadi ini bengkok. Bahkan penempatan flashnya itu harus yang gini, diputer jadi begini. Nah itu ada bordernya tuh kelihatan. Terus kita ngomongin yang kedua itu ada selain green tint dan semua display dan segala macem ya. Yang kedua itu ada yang coba request replace karena dia beli di Flipkart. Itu nggak bisa karena kayak diulang-ulang terus dan nggak bisa. Yang ketiga ada yang udah nge-replace tapi baik lagi ujung-ujungnya yang datang yang defect lagi. Jadi maksud gue ini selain masalah early adopter, karena early adopter pasti ada masalah gitu, dimana kalian kalau beli kayak 10-11 juta mungkin kalian udah rela gitu itu untuk nggak hilang sih maksud gue, tapi datang barang yang nggak sempurna kalau lagi sial gitu kan. Tapi di luar itu kalau kita ngelihat semua kasus-kasus ini dan si Nothing Phone ini nggak resmi di Indonesia, kalian itu cuman based on just tip. Gue nggak lagi mencoba membunuh bisnis kalian just tip, tapi maksud gue untuk datang terus kalian replace, kalian harus kirim ke just tipnya harus nunggu lagi dan segala macam. Maksud gue prosesnya lama banget dan itu udah harganya di markup dari harga aslinya karena hype, jadinya kayak sekali lagi buat gue kayaknya nggak disarankan untuk ngabisin 10 juta kalau kayak lo tuh tipe yang ih gila Nothing Phone keren banget dan kayaknya gue akan mengeluarkan tabungan gue yang sama ini gue simpen buat S22 mungkin, S21 karena 10 jutaan, 11 jutaan untuk Nothing Phone demi biar kayak keren, nge-hype gitu kan. Terus tiba-tiba dateng Nothing-nya bengkok lah, displaynya masalah, maksud gue sakit hati gitu. Jadi kecuali Anda sekali lagi kaya ya, punya 10-11 juta tidak terpakai, ya udah gitu. So itu aja. Just-tipnya ngasih disclaimer boleh? Just-tip siapa? Just-tipnya misalnya ngasih disclaimer. Maksud gue Just-tip akan bantu, cuma maksud gue Just-tip bantu kirim ke dia kan dia akan proses. Nah antara Just-tip dan si Nothing Phone ini yang jadi masalah maksud gue. Jadi gue rasa Calpe sekarang di kantor ya, itu tuh nggak lagi fokus kayak gue harus bikin Nothing Phone 2. Enggak, dia lagi ngeliat nih desainer ya, iya ngapain ngerjain ini, nggak penting. Anda sekarang ke Twitter dan ngeliat semua tweet-tweet yang berhubungan dengan kerusakan dan kontak mereka, karena emang sebanyak itu ada masalah terkait quality control dari si Nothing Phone ini ya. Jadi udah nggak usah dipaksa, kecuali ya Anda beli untuk pajangan gitu, terserah, mungkin duit Anda banyak. Kecuali ya emang Anda yang ceroboh gitu, kayak ada satu orang nge-tweet juga dia udah beli, handphonenya jatuh, wah
Sakit itu loh, retaknya dari sini ke belakang, berasa. Oke, itu aja untuk news minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Desmet bisa dibeli di Rising Cats di Tokopedia dan Shopee.